Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ade nunggu waktunya sebentar, ingin sharing-sharing. Bu Ade ini kebetulan di majelis di organisasi sosial ya di Asia ya. Baik, jadi Bu ingin sedikit yang ingin kami tanyakan tentang menurut Ibu bagaimana perbedaan karakteristik dan seorang pemimpin di masa kini dan pemimpin yang di masa lalu di Asia. Di masa lalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan kepemimpinan di Asia di masa kini dan di masa lalu ya. Kalau di masa lalu itu adalah kepemimpinan yang istilahnya masih bersifat tradisional dan tentunya ya tradisional. Tapi senantiasa selalu diiringi dengan kepemimpinan yang dipenuhi dengan keikhlasan pastinya. Dan dipenuhi oleh orang-orang yang istilahnya sebagai pendiri itu bagaimana yang namanya pendahulu itu adalah mereka masih bagaimana mendirikan suatu organisasi sehingga nantinya itu bisa diteruskan oleh penerusnya, mendirikan dan bisa berkembang. Otomatis itu menjadi fokus kerjanya pemimpin di masa lalu dan masih diperlakukan secara tradisional. Nah, kalau kepemimpinan saat ini tentunya adalah kepemimpinan yang mengikuti perkembangan zaman yang otomatis lebih modern dan selalu menerapkan prinsip penggunaan teknologi ya dalam kepemimpinannya. Jadi dan yang lebih berat lagi yang diingat oleh pemimpin yang sekarang itu adalah bagaimana menjaga agar organisasi ini bisa berjalan sesuai dengan relnya, menjaga supaya dia bisa tetap berada di relnya dan berusaha untuk tetap juga mengembangkan tentunya karena mempertahankan suatu organisasi bisa berjalan dengan sesuai relnya dan alurnya itu jauh lebih sulit daripada kita mendirikan atau memunculkan yang mendirikan begitu. Jadi benar-benar apa yang sudah didirikan di kepemimpinan yang lalu kita meneruskan dan menumbuhkan itu biar kebermanfaatannya untuk kemaslahatannya untuk umat itu bisa gitu ya. Betul. Gimana pentingkah rasa aman secara psikologis dalam kepemimpinan dan kerja di organisasi sosial seperti ASEAN? Betul, keamanan secara psikologis ketika kita misalnya kita merasa nyaman ya secara psikologis berada di suatu organisasi, maka kita akan enjoy untuk bergerak secara dinamis di organisasi tersebut tanpa ada tekanan dan sebagainya, dan kita berkumpul pada orang-orang yang spesial dengan kita tentunya bahwa kita punya visi dan misi yang sama dan punya tujuan yang sama dalam istilahnya berkontribusi di organisasi tersebut sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita dalam kondisi kita nyaman dan enjoy menjalankan tugas-tugas kita. Kalau kita merasa tidak aman secara psikologis, maka kita akan terganggu dalam menjalankan dinamika organisasi yang ada di organisasi Asia. Kalau kita di Asia ya, kalau kita nyaman, insya Allah dengan kondisi lingkungan yang baik, kondisi lingkungan yang sehat, dikelola dengan secara terbuka, otomatis semuanya bisa tercapai segala tujuan dan sesuai dengan visi misi kita itu insya Allah akan tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat secara keseluruhan. Karena pada intinya di Asia ini sosial ya, digaji ya, alhamdulillah ya, keaman itu terus secara psikologis kita ngerasa keganggu. Iya betul, kita ada ganggu. Ini ya. Bagaimana menurut Ibu pandangan Ibu ya untuk mengenai hubungan antara kecerdasan emosional dan aktivitas seorang pemimpin? Itu sangat berkaitan ya. Mungkin ya kalau kecerdasan emosional dan aktivitas sebagai pemimpin, kalau misalnya kita tidak mampu mengendalikan emosi kita dalam suatu kondisi apapun, itu akan membawa dampak buruk pada organisasi kita. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus bisa mensiasati bahwa kapan kita harus berlaku tegas, kapan kita harus berlaku longgar, itu harus kita cermati sebagai seorang pemimpin. Karena itu ketika misalnya kecerdasan seorang pemimpin itu diukur dari sananya, karena mengelola suatu organisasi sosial yang tidak ada bayarannya itu tentunya berbeda dengan organisasi yang berbayar. Kita tidak bisa menuntut lebih, tapi kita hanya menagih komitmen dari orang-orang yang ada di dalamnya. Itu sangat berbeda sekali. Tapi tentunya kalau menagih komitmen itu jauh lebih lebih enak sebenarnya. Jadi memang didasari dengan keikhlasan karena dari sunnah itu tadi. Jadi kalau berbayar itu kan kerjaannya terpaksa gitu loh. Harus target apa. Tapi kalau sosial memang keikhlasan itu sekali menumbuhkan kinerja yang bagus. Walaupun tidak berbayar, tapi karena memang niatnya untuk umat, maka hasil maksimal kinerja maksimal yang diberikan oleh para anggotanya itu akan jauh lebih baik.
seberapa penting pemimpin bisa mengerti dan mengatur perasaannya sendiri serta memahami perasaan orang lain. Secara organisasi ICA itu adalah organisasi besar, gitu ya. Dan itu para perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip baper biasa, gitu ya. Untuk menyamakan itu, apakah hal itu berpengaruh pada keberhasilan seorang pemimpin? Betul, itu sangat pengaruh ya terkait kondisi psikis ya pemimpin itu. Kalau misalnya kita tidak bisa memahami, ya namanya manusia itu pasti tidak sempurna ya, pasti punya emosi, punya marah, punya apa ketika misalnya mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, kita harus bisa memahami bahwa ketika ada perbedaan pendapat, ada sesuatu yang tidak sesuai, kita bisa saja kecewa, tapi inilah seorang pemimpin harus bisa mengelola itu, bahwa memahami, saling mengerti, saling istilahnya bahwa kita ini adalah perempuan-perempuan yang memiliki latar belakang yang berbeda, punya karakter yang berbeda, dibesarkan dengan kondisi keluarga yang berbeda, maka memunculkan sifat-sifat gitu yang berbeda, maka kita harus bisa memahami. Apalagi kalau dibandingkan dengan suku yang berbeda ya, Jawa yang halusnya seperti itu, saya yang campuran dari Sulawesi dan Bandung itu yang istilahnya ada sisi juga yang rasnya gitu, yang tegasnya dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola kondisi itu, kita akan berbenturan terus. Sebagai seorang pemimpin, kita akan berbenturan terus dengan anggota kita, sehingga kita perlu memahami bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang baik, bahwa ketika kita meminta teman-teman kita di dalam organisasi itu mengerjakan sesuatu, maka kita sebagai pemimpin juga harus mampu dan bisa mengerjakan itu, tidak hanya sekedar perintah. Maka contoh-contoh seperti itu juga yang akan membuat yang kita pimpin, orang-orang yang kita pimpin di organisasi itu percaya terhadap kita, percaya terhadap kita, sehingga kenyamanan dalam suatu organisasi itu akan terbentuk dengan sendirinya, dengan kepercayaan itu bahwa pimpinannya itu hanya tidak sekedar asal ngomong, tidak asal sekedar perintah, tapi mereka juga bekerja dan memberikan contoh yang ya, baik gitu. Baik begitu, iya. Karena di ICA itu adalah tim ya, itu harus dan kolektif kolegial. Ya, jadi tidak boleh satu orang merasa dia super power, tidak boleh satu orang itu merasa dia yang paling berkuasa. Ini tidak boleh di ICA, tapi kepemimpinan kita ini kolektif kolegial, semuanya harus berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan dari keinginan satu orang, tapi harus semuanya yang bersepakat gitu. Terakhir, adakah pesan Bu Adi untuk generasi muda ya, khususnya perempuan ya, kita memang ada kaderisasi ya, apa pesan Ibu yang ingin yang ingin menjadi pemimpin di masa depan untuk perempuan-perempuan yang kader-kader kita ini? Pesan saya bahwa kita sebagai perempuan itu tidak hanya harus perlu mengembangkan diri ya, tidak hanya ya kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai kewajiban kita sebagai seorang perempuan itu memang harus kita jalankan. Tapi ketika kita ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai perempuan, maka kita harus aktif dalam berorganisasi, karena di sana kita akan berkumpul dengan berbagai macam orang, kita akan belajar bagaimana kehidupan, memahami antara satu dengan yang lainnya, bagaimana cara mengelola organisasi dengan baik, bagaimana cara mengelola perasaan kita sebagai seorang perempuan, sehingga sosial kemasyarakatan kita sebagai perempuan itu akan meningkatkan kecerdasan berpikir kita sebagai seorang perempuan, bahwa saat ini perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya pemimpin di istilahnya di organisasi sosial atau dimanapun, itu dia bisa memiliki kecerdasan emosional yang baik ketika dia sudah terlatih dengan berinteraksi dengan berbagai macam karakter perempuan itu sendiri. Itu jadi menjadi di dalam organisasi ICA itu ada periodisasi, otomatis harus memunculkan kader yang akan meneruskan kepemimpinan berikutnya. Maka yang perlu dibutuhkan bagi seorang kader ICA itu adalah komitmennya sebagai seseorang. Ketika dia komitmen, ketika dia benar-benar menjalankan tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut, dan dia merasa enjoy dengan lingkungan yang ada di dalamnya, insya Allah kesuksesan memimpin siapapun yang akan memimpin itu akan sukses ketika dia sudah siap menerima tampuk kepemimpinan itu. Jadi memang di ICA itu harus berproses, intinya dalam organisasi itu harus berproses, bagaimana berproses menjadi seorang pemimpin, karena pemimpin itu harus dibentuk bukan hanya muncul secara tiba-tiba, tapi memang harus dibentuk, harus berproses. Jadi tidak ada yang pemimpin itu kalau dia muncul secara tiba-tiba berarti dia itu pemimpin karbitan. Jadi harus berproses gitu ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu Ade
sedikit banyak Ya. ini mengenai tentang organisasi Aisyah perempuan. Insya Allah ini organisasi besar ya. Iya. Semoga teman-teman di Aisyah sebagai wanita-wanita yang ini ya kemajuan Iya, ya, betul, iya. Aisyah kemajuan. Insya Allah untuk kemaslahatan dan untuk ini ya manfaat untuk Iya, semua. betul, Ya. betul. Terima kasih banyak ya. Sukses Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.